Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu for, while, dan pada kondisi apa saja kita akan menggunakan kedua itu. Oke. Jadi di sini ada dua bagian yang sudah saya buat. Yang kiri itu for dan yang kanan itu while. Atau jika di Scratch yang pertama itu ada repeat dan yang kedua itu ada repeat until. Nah, fungsinya apa? Jadi alih-alih kita ingin membuat sebuah program yang panjang dan jika program itu berisi perulangan, maka kita bisa menggunakan for atau while. Ini akan saya jelaskan dari yang kiri dulu. Yang pertama ini ada set. Yang pertama yang kita akan pakai itu ada di bagian ini, repeat. Repeat yaitu sebuah pengulangan. Jadi kalau kita ingin mengucapkan sesuatu yang secara berulang, kita bisa menggunakan blok repeat. Repeat ini digunakan untuk mengucapkan hal yang sama, tapi ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, ini kan sudah ada say counter. Counter tuh maksudnya penghitung. Jadi saya di sini niatnya untuk menuliskan hello tapi berulang. Ada hello 1, hello 2 sampai 10 kali. Berarti nanti ada hello sampai 10 kali. Nah, lalu untuk memudahkan kita menggunakan sebuah variabel di sini yaitu variabel counter. Variabel counter diset dari 1. Jika dalam menggunakan Scratch, indeks itu dimulai dari 1. Padahal yang sudah kita pelajari dahulu, indeks itu dimulai dari 0. Nah, kita kali ini mengikuti apa yang ada Scratch sediakan. Untuk pertama, kita coba jelaskan dari variabel counter. Variabel counter digunakan untuk sebagai variabel yang akan diucapkan di sini. Jadi variabel akan diucapkan karena mulai dari 1, berarti yang pertama ada hello 1, lalu ini change. Kalau enggak di change, nanti akan berulang hello 1 sebanyak 10 kali. Nah, ini fungsinya itu untuk mengubah 1 ditambah 1 gitu. Berarti hello 1, hello 2, hello 3 seterusnya sampai hello 10. Kalau enggak ada, nanti ada hello 1 yang sebanyak 10 kali. Hello 1, hello 1, hello 1 sampai hello 1 itu berjumlah 10 kali. Nah, langsung aja kita coba. Hello 1, 2, 3. Nah, itu kan. Nah, itu kalau menggunakan change. Coba kita ambil change-nya. Nah, nih, gak ada perubahan. Jadi fungsi change itu buat itu. Selanjutnya ada repeat until. Pasti kita harus pakai repeat until. Jadi ini sama seperti sebelumnya, strukturnya sama persis. Variabel di set dulu ke 1, lalu yang membedakan hanya repeat until. Jadi akan diulangi sampai counternya itu lebih dari 1, lebih dari 10, maaf. Diulangi sampai counternya lebih dari 10, mana itu 11. Nanti kalau penghitung sudah sampai 11, maka akan berhenti, otomatis berhenti, sama seperti yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah 11 yang ini akan berhenti. Nah, jadi itu untuk penjelasan yang ada di bagian Scratch. Untuk bagian Python, kita akan membedah lebih dalam mengapa kita harus menggunakan kedua fungsi yang kedua komen yang berbeda, yaitu for atau while. Oke, ini adalah contoh ulangan for. Jadi kalau kita rumusnya itu ada for in range. Nah, for i itu variabel. Jadi for untuk variabel i dalam range 10 print hello. Nah, jadi
akan ada perulangan 10 kali arrow. Coba kita run. Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu coba contoh dari perulangan for. Nah, lalu kita bisa menambahkan sebuah angka dengan cara plus str i. Nah, ini berarti hello 0. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, dimulai dari 0, hello 0, hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5, hello 6, hello 7, hello 8, hello 9. Karena range-nya 10 dan itu dimulai dari 0, berbeda dengan Scratch tadi. Selanjutnya adalah while. Nah, ini untuk yang while. Jadi variabel akan dikenalkan sebagai 0. Saat variabel kurang dari 0, ini akan melakukan perulangan dan variabel akan ditambah dengan 1. Jadi misal variabel pertama itu 0 kurang 1, akan tercipta hasil hello 0 dan ditambah 1 akan mengulang lagi ke while awal variabel 1 hello 1. Nah, kita coba run. Nah, ini dia. Kita coba kalau kita kenalkan ini variabel sama dengan 1 kan akan mulai dari 1 dan 2. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi ini barisnya akan menghasilkan 9. Kalau 0 tadi akan menghasilkan 10 baris. Ini 10 baris. Nah, kalau berbeda dengan Scratch, ini kan ditunjukkan lebih dari 10. Kenapa ini kurang dari 10? Karena kita bermain di jumlahnya. Kalau kurang dari 10, program akan terus berjalan. Nah, sementara di sini variabel counter lebih dari 10, program akan berhenti. Nah, perbedaan di situ. Ini lebih dari 10, program berhenti. Kurang dari 10, program akan berjalan. Nah, itu saja. Berikutnya adalah sebuah flowchart dari repeat ini, dari for dan while. Nah, ini ada sebuah flowchart dari for dan while. Yang pertama, yang kiri adalah flowchart for. Yang pertama itu start, apakah item terakhir masuk range dalam 10. Nah, kalau 1 itu masuk, nanti akan print hello with index. Indeksnya itu 1. Diulang terus sampai item itu enggak 10, enggak 1 sampai 10. Jadi kalau 11 itu 0 langsung selesai. Nah, yang berikutnya ada di bagian while, flowchart while, yaitu ada pertama create index. Index kurang dari 10, kalau iya akan di print dengan indeks. Jadi hello 1 akan ditambah 1 ke indeks, jadi hello 2. Tapi karena indeks di sini, jadi akan berulang terus sampai hasilnya indeks itu kurang dari 1. Nah, itu saja. Kalau dalam Python, ini kita berbicara dalam Python, indeks kurang dari 0 karena kita mulainya dari 0. Jadi kalau misal 11 itu gak bakal kehitung, dan 10 juga tidak akan terbaca. Jadi 0, 1, terakhir akan berhenti di 9. 9 kurang dari 10, iya, jadi hello 9. Dan ketika ditambahkan 1, maka indeks 10 yang dimana itu tidak kurang dari 10, maka akan no end. Dan pola iterasi dalam list itu seperti list akan dibaca dari pola yang paling kiri. Jadi kiri berlanjut ke kanan, seperti halnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu akan mulai dari situ, dari awal kiri sampai akhir. Itu adalah sebuah pola iterasi perulangan
Oke, karena ini sudah cukup, berikutnya ada sebuah project dan activity dan project baru. Oke. Langsung saja, di sini adalah activity 5, yaitu mengulangi list yang sudah tertera. Jadi kan di sini ada list kiri yang itu list A dan kanan list B. Jika dilihat dari codingannya ini, yang pertama itu adalah menghapus semua daftar dari list B. Ini harusnya daftarnya kosong dan akan indeks di set dari 1. Dan ini akan mengulangi dari semua jumlah list yang ada di list A. Lalu add item index number list A dikali 2 untuk masuk ke variabel yang B. Lalu change by 1, artinya menambah ke 1. Oke, kita buat list yang baru saja. Jadi fungsinya ini tuh akan menambahkan. Misal kita masuk angka 4, 6, min 8, 12, dan 8,5. Nah, harusnya yang kanan akan 2 kali dari list yang ini. Itu adalah percobaan dari activity ke-6, aktivitas yang ke-6. 9. Kita run. Nah, 8, 12, min 16, 24, 17, dan 18 itu yang bagian list yang baru. Ini untuk aktivitas ke-6, itu fungsinya hanya untuk menggali duakan dari list A ke B, tapi akan diulangi. Jadi yang pertama di A nomor 1, lanjut ke list B, terus kedua pindah ke list B, dioperasikan 12, 8 min 8 ke B jadi 16, 12 kali 2 24, 8 setengah kali 2 17, 9 kali 2 18. Nah, itu sekian saja untuk aktivitas ke-6. Berikutnya adalah project yang kita buat. Ini projectnya itu membuat sebuah makanan. Jadi kita disediakan sebuah makanan yang ada di sini, tertera di sini. Taran ulang saja karena double. Ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, napoli. Total price-nya kita set ke 0 dulu. Nah, ini ada sambutan. Dan setiap harga pizza itu 10 euro. Kita coba. Saya ingin pizza, yes. Nah, kalau saya yes, masuk ke sini. Dan pizza yang saya inginkan ini di variabelkan angka 0 sampai 4. Saya ingin margherita pertama. Yang kedua, saya ingin sebuah 4 cheese. Nah, ini salah karena saya tidak membaca di sini apakah saya ingin lagi. Nah, kita ulangi lagi. Project delivery service makanan. Nah, ini saya ingin pizza. Langsung ke bagian sini. Pertama 0. Nah, loopnya mulai dari sini. Kalau saya mau lagi, maka saya yes. Saya pencet ke yang bagian 4 napoli. Saya mau lagi. Saya ingin 4 pizza. Ini ada 4 pizza, no. Nah, saya pesan 4 pizza jadi 40%. Dan saya hanya ingin memberi tip sekitar 10%. Nah, ini price harganya segini. Nah, jadi sekian untuk video kali ini. Project ini dan aktivitas ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.